secara virtual. Kita akan membaca tafsir surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah beruntunglah orang-orang mukmin. Dalam bahasan para ulama di sini dijelaskan makna dari mukmin. Mukmin itu artinya orang yang beriman. Kata mukminun adalah isim fa'il dari kata amanah. Isim fa'il itu menunjuk kepada makna yang sempurna. Sehingga al-mu'minun itu berarti orang mukmin yang mantap dan sempurna imannya. Nah, ini beda dengan kalau alladzina amanu, dengan menggunakan kata kerja. Itu imannya belum sempurna. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Nah, iman sendiri unsurnya itu ada 3. Pertama namanya tasdikun bil qalbi. Sikap pembenaran dengan hati. Atau kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu percaya dan mempercayai. Jadi iman tidak sekedar percaya. Orang percaya kepada Allah tapi tidak mempercayai, belum beriman. Misalnya kita lihat di surat Al-Kafirun ya. Orang-orang Mekah yang menawarkan kompromi agama kepada Nabi, itu orang-orang yang percaya kepada Allah. Tetapi mereka musyrik, jadi tidak mempercayai Allah. Dalam hal ini mereka tidak melaksanakan tuntunannya untuk menauhidkan Allah, mengesahkan Allah seesa-esanya. Nah, jadi orang Mekah yang percaya kepada Allah tapi tidak melaksanakan tuntunannya karena tidak mempercayai Allah, hanya percaya, tidak dikategorikan sebagai orang mukmin. Orang Yahudi juga sama kan? Orang Nasrani juga sama. Nah, maka di surat Al-Bayyinah dinafikan keimanan mereka. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, jadi orang-orang yang tidak beriman di situ ada 3. Orang Yahudi, orang Nasrani yang masuk kategori ahli kitab, dan musyrik Mekah. Semua mereka percaya kepada Allah tetapi tidak melaksanakan tuntunannya. Nah, jadi baru percaya, tidak mempercayai. Jadi kalau mempercayai itu dituntut orang melaksanakan tuntunan yang diberikan oleh siapa yang dia percayai tadi. Nah, gitu ya. Lalu yang kedua, unsur iman itu adalah ikrar. Ikrar bil lisan. Pernyataan dengan lisan. Unsur yang ketiga adalah amalun bil jawarih. Pelaksanaan dengan anggota badan. Nah, tadi mempercayai tadi ya, pelaksanaan dengan anggota badan. Makanya orang beriman itu mesti melaksanakan syariat-syariat agama. Kalau dia hanya percaya tapi tidak melaksanakan syariat agama, namanya juga belum beriman. Nah, jadi 3 unsur itu harus terpenuhi pada diri seseorang yang menyatakan diri sebagai orang mukmin. Kalau Imam Ghazali membagi orang iman itu 2. Pertama namanya iman taklidi. Orang iman sekedar taklid. Nah, maksudnya itu imannya hanya sekedar mengikuti orang-orang tuanya. Kalau dia ditanya tentang imannya, dia tidak tahu. Nah, tentang substansi imannya, dia tidak tahu. Jadi imannya tidak disertai dengan ilmu, tidak dikuatkan dengan ilmu. Ini namanya iman taklidi. Iman yang sifatnya itu ikut-ikutan, ya, taklid saja. Yang kedua namanya iman burhani. Iman burhani itu iman yang didukung oleh pengetahuan. Sehingga ilmu pengetahuan itu betul-betul memperkokoh dan memperkuat imannya. Nah,
Jadi iman burhani. Iman berdasarkan dalil-dalil burhani, berdasarkan dalil-dalil empirik, hasil temuan dari akal pikiran manusia. Nah, ilmu-ilmu di sini kemudian mendukung iman, sehingga imannya betul-betul menjadi mantap. Ilmu ini bisa berkaitan dengan Al-Quran, bisa berkaitan dengan fenomena alam, bisa berkaitan dengan fenomena sosial, atau ilmu-ilmu yang lain. Nah, baik, itu catatan para ulama tentang al-mu'minun, ya, al-mu'minun itu. Nah, di sini yang disebut sudah beruntung itu mukminun tadi. Nah, mukminun yang imannya betul-betul sudah mantap dan sempurna. Bukan hanya sekedar iman taklidi itu. Yang indikatornya nanti akan kita baca di ayat-ayat berikutnya. Dari ayat 1, dari ayat 2 sampai ayat 10. Jadi ada sekian banyak indikator perilaku-perilaku yang dilaksanakan oleh orang mukmin yang sempurna imannya tadi itu. Nah, kata aflaha itu sama dengan kata falah, ya, beruntung. Jadi falah dalam konsep Al-Quran itu artinya orang beruntung bukan sekedar keberuntungan tanpa usaha. Nah, jadi ini diawali dari usaha, sehingga dengan usaha yang dilakukan itu dia memperoleh keberuntungan. Ini penjelasannya seperti petani. Petani itu namanya falah. Dia mencangkul, kemudian setelah itu menabur benih, benihnya lalu ditimbun lagi dengan tanah, lalu ditunggu sampai benih itu tumbuh, lalu dia bersihkan rumput-rumputnya, dia airi, dia kasih rabuk, dan sampai waktunya bibit benih itu tumbuh menjadi pohon, lalu berbuah. Nah, lalu setelah buah itu matang, dipetik oleh si petani. Nah, memetik buah itu namanya falah. Nah, jadi mendapatkan untung. Untung setelah bekerja, setelah berusaha. Nah, jadi bukan untung-untungan, ya. Jadi untung dalam pengertian itu dipersiapkan. Sehingga keuntungan yang didapat tentu saja membawa kebahagiaan kepada yang bersangkutan. Baik, mari kita sekarang lihat indikator orang mukmin yang sempurna imannya itu apa. Nah, pertama disebut di ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu indikator pertamanya adalah mereka yang khusyuk. Jadi orang mukmin yang benar-benar beriman itu dibuktikan imannya dengan melaksanakan sholat secara khusyuk. Nah, inilah keberuntungan orang mukmin. Indikatornya pertama adalah ini. Sholat khusyuk itu bisa dimaknai sholat dengan tenang, dengan rendah hati secara lahir dan batin, serta perhatiannya terarah kepada sholat yang sedang mereka kerjakan. Jadi pikirannya fokus dalam sholat dan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, jadi tidak nengok-nengok, tidak dilalaikan oleh pikiran-pikirannya yang keluar dari fokus sholat tadi itu. Nah, tapi memang khusyuk itu berat, ya, khusyuk itu berat dan bertingkat-tingkat. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, kata khusyuk itu berasal dari kata khosa'a, yang makna dasarnya adalah diam dan tenang. Khusyuk itu adalah kesan khusus dalam hati siapa yang khusyuk terhadap siapa yang dia khusyuk kepadanya. Sehingga yang bersangkutan mengarah sepenuh hati kepada siapa yang dia khusyuk kepadanya sambil mengabaikan selainnya. Seperti kalau kita ketemu sama pimpinan, kita khusyuk, berarti kita itu betul-betul fokus kepada pimpinan yang sedang kita hadapi itu tadi. Nah, gitu. Ini patron kata yang digunakan oleh ayat ini menunjuk kepada pelaku yang mantap melakukan kekhusyuan itu. Nah, kalau kita baca di dalam uraian-uraian tafsirnya, khusyuk ini bertingkat-tingkat, ya.
Misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir ditulis begini, khusyuk dalam sholat baru terlaksana bagi yang mengkonsentrasikan jiwanya bagi sholat itu dan mengabaikan segala sesuatu selain yang berkaitan dengan sholat. Nah, jadi kalau kita ikuti definisi ini definisi yang paling berat ya. Jadi sama sekali pikirannya tidak keluar dari sholat itu. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis bahwa apabila seseorang sedang melaksanakan sholat, maka terbukalah tabir antara dia dengan Tuhan. Tetapi begitu dia menoleh, tabir itu pun tertutup. Nah, berarti ketika menoleh kan jadi nggak khusyuk. Sehingga tabir komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kemudian tertutup kembali. Nah, lepas itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, jadi yang ditulis oleh Ibnu Katsir ini khusyuk pada peringkat yang paling tinggi. Nah, di antara yang paling tinggi dan yang paling rendah itu ada sekian banyak tingkatan khusyuk itu tadi. Nah, gitu. Kalau kita lihat dalam uraian-uraian para ahli fikih, sementara ulama fikih itu secara langsung juga telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengarah kepada keharusan khusyuk dalam sholat. Tetapi dalam bahasa fikih dan keterbatasannya pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Nah, jadi kalau fikih itu kan uraiannya fokusnya ke bentuk-bentuk lahiriah, formalistik. Ya. Hal ini antara lain misalnya ya, dapat kita lihat penekanannya tentang perlunya memelihara gerak di luar gerak sholat. Sehingga tidak melampaui batas tertentu. Misalnya 3 kali gerak yang besar. Nah, jadi kalau sudah melampaui ini berarti dia sudah tidak khusyuk lagi. Itu bisa membatalkan sholat. Mereka juga menekankan bahwa khusyuk tergambar pada sikap antara lain tidak menoleh kiri kanan, tidak menguap, tidak membunyikan jari-jari tangan, tidak bermain-main dengan jari-jari tangan, tidak juga memandang ke atas, tetapi pandangannya ke depan atau ke tempat sujud. Nah, ini uraian para ulama ahli fikih. Nah, apalagi sementara ulama berkata bahwa Nabi sebelum turunnya ayat ini sering mengarahkan pandangannya ke langit saat sholat. Dan sejak turunnya ini beliau melakukannya tetapi selalu memandang ke arah tempat sujud beliau. Nah, jadi Nabi sendiri konon dulu juga pandangannya kadang-kala itu ke atas ya, ke atas. Nah, gitu. Di sisi lain perlu kita catat bahwa khusyuk yang merupakan upaya menghadirkan kebesaran Allah dalam benak pada hakikatnya bertingkat-tingkat. Kita tadi udah bicara ulama fikih. Para ulama fikih ketika menetapkan sunnahnya khusyuk melihat pada khusyuk yang peringkatnya itu tinggi. Dan ketika mereka menetapkan larangan banyak bergerak dalam sholat, maka pada hakikatnya mereka menetapkan bentuk khusyuk pada peringkat minimal. Nah, dari sini dapat dimengerti pandangan Imam Malik misalnya ya, ketika menyatakan bahwa khusyuk pada dasarnya adalah wajib, walaupun dalam rinciannya adalah sunnah. Nah, rinciannya itu nanti kan ada pekerjaan-pekerjaan yang kecil-kecil tadi itu. Ada satu ilustrasi begini, khusyuk itu. Seorang mufasir memberi ilustrasi kalau orang diundang untuk melihat pameran seni, pameran lukisan. Nah, orang datang ke pameran lukisan itu kan ada yang tidak tahu arti lukisan ya. Dia datang ya sekedar melihat saja, tidak ada penghayatan. Lalu ada orang yang kedua datang dan dia tahu sedikit tentang lukisan. Maka dia boleh jadi bertanya-tanya kepada penjaganya atau kepada pelukisnya tentang makna dari lukisan itu. Yang ketiga ada orang yang sangat paham tentang lukisan. Maka dia mesti akan fokus, konsentrasi, mengamati lukisan itu. Nah, dan dia bisa berbicara panjang lebar itu tadi. Nah, sehingga dia tidak menghiraukan kiri kanan dan mengabaikan segala sesuatu selain fokus kepada lukisan itu. Nah, kira-kira begitu khusyuk itu. Kita sholat juga bisa gambarannya seperti itu. Ada orang yang betul-betul fokus kepada sholat, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mungkin peringkatnya lebih rendah dari itu. Nah, inilah khusyuk. Jadi kata Imam Malik tadi,
hakikatnya sholat itu perlu kekhusyuan. Tapi rincian dari khusyuk ini sifatnya adalah sunat, tidak wajib. Baik, ini indikator pertama. Orang-orang mukmin yang sempurna imannya, yang mendapatkan keberuntungan. Beruntungnya ini bisa dua-duanya, di dunia maupun di akhirat. Dan di dunia keberuntungan orang sholat itu apa? Membentuk akhlakul karimah. Ini seperti digambarkan dalam surat yang lain. Innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu berpotensi mencegah orang yang sholat melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena penghayatan terhadap makna dan tujuan dari sholat yang sedang dia lakukan itu tadi. Jadi tidak membentuk pribadi yang baik, pribadi yang berakhlakul karimah, berarti sholatnya itu baru formalitas. Jadi belum ada penghayatan di situ. Yang khusyuk sholatnya, tentu saja penghayatannya terhadap makna dan tujuan sholat itu betul-betul sangat intensif. Mengamati sebenarnya, orang ini sholatnya khusyuk atau tidak, menghayati atau tidak, meresapi jiwa sholat atau tidak, itu bisa dilihatnya dari indikator akhlaknya. Nah, kalau akhlaknya bagus, berarti sholatnya itu bagus. Human relation-nya bagus enggak? Kemudian kepedulian sosialnya dengan lingkungannya itu bagus atau tidak. Nah, ini indikator sholat yang baik. Dan sholat yang baik itu ditandai juga dengan kekhusyuan tadi itu. Baik. Kita lihat indikator yang kedua. Disebut oleh ayat 3. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan mereka, orang-orang mukmin yang sempurna imannya itu adalah terhadap lawun, mereka berpaling. Mereka tidak menghiraukan. Nah, lawun itu apa? Lawun itu dari segi bahasa bisa berarti lawo, yalwu itu batal. Sesuatu yang seharusnya tidak ada. Atau sesuatu yang seharusnya ditiadakan. Ini berbeda antara satu waktu, hal, dan situasi dengan lainnya. Sehingga bisa saja satu ketika sesuatu itu dinilai sebagai lawun, tidak berfaedah, sehingga menjadi lawun, dan di kali lain ia berfaedah. Contohnya, menegur kekeliruan itu baik. Tetapi kalau menegur kekeliruan itu misalnya di saat khotib Jumat sedang menyampaikan khutbahnya, ini dinilai sebagai lawun. Nah, maka Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika angsit yaumal jumati wal imamu yaktubu faqad lawuta." Jadi, kalau kamu berkata pada temanmu pada saat khotib Jumat sedang khutbah, diam. Apalagi bertutur kata yang banyak, maka faqad lawu. Nah, lawuta. Kamu telah melakukan sesuatu yang lawu. Itu tidak pada tempatnya. Nah, tidak pada tempatnya. Tetapi kalau memperingatkan seseorang itu di luar waktu sholat, ya itu bagus ya. Di luar waktu khutbah itu bagus. Nah, jadi ini karena momentumnya. Maka menegur kekeliruan tadi disebut dengan lawun itu tadi. Nah, sesuatu yang seharusnya itu tidak dilakukan. Jadi lawun itu tidak selalu harus barang yang haram ya, barang yang haram. Apa yang haram dan makruh sejak semula sudah harus ditinggalkan. Sehingga ia bukanlah masuk kategori lawun. Jadi kalau barang haram bukan lawun. Barang makruh bukan lawun. Nah, lawun pada dasarnya adalah hal-hal yang bersifat mubah. Sesuatu yang tidak terlarang. Tetapi tidak ada kebutuhan atau manfaat yang diperoleh ketika kita melakukannya. Ini bisa berkaitan dengan aktivitas, ucapan, perhatian, perasaan, dan lain-lain. Nah, bisa masuk kategori lawun itu. Misalnya begini, orang bermain musik, tapi kemudian dengan musik ini dia melalaikan sholat. Nah, maka musiknya menjadi lawun. Tapi kalau dia main musik, lalu ada azan,
lalu dia tinggalkan musik, lalu dia pergi ke masjid, ya musik itu tidak lagun. Nah, orang main catur, lalu dengan adanya jam kuliah, dia berhenti main catur, lalu ikut kuliah. Nah, itu catur tidak lagun. Tapi kalau main catur, lalu meninggalkan kewajiban belajar, lalu dia tidak ikut kegiatan belajar, nah itu catur menjadi lahun. Nah, jadi lahun itu sendiri bukan sesuatu yang sebenarnya haram. Ini perbuatan mubah, tetapi tidak ada baiknya kita melakukan karena konteksnya tadi itu. Nah, ini ulama memberi catatan seperti itu. Jadi jangan anggap lahun ini adalah sesuatu yang haram. Ini bukan sesuatu yang haram. Maka ayat ini mengatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di samping mereka telah disebut pada ayat yang lalu, yaitu sholatnya khusyuk, orang-orang mukmin yang sempurna imannya ini juga memperoleh kebahagiaan karena mereka terhadap lagun tadi, hal-hal yang tidak bermanfaat mengabaikannya, yakni tidak memberi secara lahir dan batin dari hal-hal tersebut. Nah, gitu ya. Ada orang sedang sholat, kita datang, lalu kita nyalami. Assalamualaikum. Nah, itu jadi laun gitu. Nah, gitu. Tidak perlu dilakukan pada situasi yang seperti itu. Jadi kalau salam itu kepada orang yang sedang tidak sholat, ya pas itu. Nah, momentumnya itu pas. Nah, seperti itu. Baik, ini indikator yang kedua. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita itu tidak boleh tertawa ya. Orang tetap boleh tertawa. Bukan tertawa yang mengandung lelucon, yang tidak ada gunanya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Baik, Nabi Muhammad pun juga tertawa kalau ada orang melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan, bisa menggembirakan. Baik, indikator yang ketiga. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan mereka yang menyangkut zakat adalah pelaksana-pelaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita amati ya dari ayat 2, 3, dan 4, ini semua ayat ini mendahulukan objeknya. Ayat 4, waladzinahum lizakati fa'ilun. Jadi zakat itu objek, didahulukan. Ayat ketiga, lahun didahulukan objeknya. Lalu ayat kedua, objek-objek ini tadinya. Jadi pembalikan redaksi kalimat itu mengandung makna pentingnya sesuatu itu tadi. Ini kalau seperti surat Al-Fatihah itu, iya karena butuh itu juga pembalikan redaksi. Itu namanya hasr, ya, pembatasan. Hanya kepadamu. Kalau nggak dibalikkan maknanya kepadamu kami menyembah. Nah, tapi kalau dibalik hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Nah, ini catatan para ulama tentang penyebutan objek lebih dulu dibanding tindakan. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan mereka yang menyangkut zakat adalah pelaksana, melaksanakan zakat. Ini zakat ini bisa dalam arti yang luas ya. Bisa yang sifatnya wajib, bisa juga yang sifatnya itu mustahab, nadab atau sunat. Bisa jadi bisa zakat itu bermakna sedekah juga ya di sini. Sedekah yang wajib dan juga sedekah yang hukumnya itu sunat. Mereka melaksanakan zakatnya baik yang wajib maupun yang sunat. Sedekahnya baik yang wajib maupun yang sunat. Mereka adalah pelaksana-pelaksana, yakni melakukannya dengan sempurna lagi tulus. Kata zakat ini kalau dari sisi bahasa artinya suci atau berkembang. Ini karena filosofinya menafkahkan harta mengantar kepada kesuciannya dan kesucian jiwa penafkahnya itu.
Di samping itu, ia menjadi penyebab bagi pengembangan harta itu sendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan riba. Al-Quran seringkali menggunakan kata ini dalam arti sedekah. Walaupun ulama fikih memahami kata tersebut dalam istilah mereka sebagai bagian tertentu dari harta benda yang wajib dikeluarkan. Maksudnya zakat wajib tadi ya. Nah gitu. Setelah memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah antara lain mencapai nisab, yang lain adalah haul, sudah sampai waktunya. Nah, tapi di samping itu Al-Quran menggunakan kata sodakoh dan sedekah juga dalam arti zakat. Seperti surat At-Taubah ayat 60 itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya itu. Nah, jadi redaksinya sodakoh, tapi maknanya itu adalah zakat. Baik, mereka pelaksana. Iman yang mantap akan mendorong penyandangnya untuk menafkahkan sebagian hartanya. Dan ini dapat mengantar masyarakat menikmati kecukupan, bahkan kebahagiaan yang juga akan ikut berperan dalam kebahagiaan pemberi. Jadi orang memberi zakat, orang bersedekah itu yang bahagia dua pihak, yang diberi dan juga pemberinya. Jangan dikira membawa kepada kebahagiaan. Karena kesempurnaan kebahagiaan seseorang adalah keberadaannya di tengah-tengah masyarakat yang bahagia. Jadi kalau kita hidup di masyarakat dan kita suka bersedekah, baik sedekah dengan materi, dengan pikiran, dengan ilmu, dan lain-lainnya, lalu masyarakat di sekitar kita bahagia, maka kita tentu akan lebih bahagia dibanding mereka. Karena kita ikut andil, kita ikut kontribusi di situ dalam rangka untuk membangun masyarakat dan mengantar masyarakat kepada kebahagiaan hidup. Nah, gitu. Zakat, sedekah, dan berbagai infak mempercepat, mempererat hubungan sosial kita. Sehingga masing-masing anggota masyarakat merasakan dan bertanggung jawab atas derita yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat yang lainnya. Di samping itu juga daya beli masyarakat dengan diberi zakat, infak, sedekah itu juga meningkat daya belinya, sehingga ekonomi juga akan menjadi lebih baik. Nah, di situ. Nah, gitu. Itu dampak positifnya terlihat dengan terkikisnya juga rasa dengki dan rasa iri hati kepada orang-orang yang berpunya. Kalau ada orang kaya hidup di tengah komunitas orang miskin dan dia tidak pernah mau berbagi, maka kedengkian akan muncul dari masyarakat yang ada di sekitarnya itu dan akan memusuhi kepada orang yang bersangkutan. Nah, tentu ini akan membawa dampak yang tidak baik kepada orang-orang yang pelit itu tadi, ya, yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, gitu ya. Maka ini harus kita tunaikan. Jadi indikator orang-orang mukmin yang sempurna imannya adalah kemauannya untuk membayar zakat dan juga sedekah yang sifatnya itu sunat itu. Makin banyak kita lakukan, maka kontribusi kita untuk membangun masyarakat menjadi semakin nyata di situ. Nah, gitu. Baik, indikator berikutnya disebut di ayat 5 sampai 7. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan mereka orang-orang mukmin yang sempurna imannya itu menyangkut kemaluan mereka adalah pemelihara-pemeliharanya, memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak wanita yang mereka miliki. Nah, jadi orang diperbolehkan melampiaskan nafsu birahinya. Itu hanya kepada pasangannya. Atau kalau zaman Nabi dulu sampai masa sahabat kepada budak-budak perempuan yang ada pada mereka. Nah, dan budak itu pintu masuknya hanya satu, yaitu lewat perang. Kalau ada dua suku yang berperang, salah satu suku kalah, maka suku yang kalah itu, anggota suku itu kemudian menjadi tawanan. Dan akhirnya mereka menjadi budak bagi yang menawan. Nah, orang yang ditawan menjadi budak itu
bisa membebaskan dirinya dengan membayar. Kalau tidak bisa membayar, maka dia diperbudak oleh orang yang menguasai itu. Nah, untuk perempuan-perempuannya, hukumnya itu boleh digauli oleh si pemiliknya. Kenapa ini dibolehkan oleh Al-Quran? Karena orang-orang non-Muslim juga memperlakukan tawanan-tawanan perempuan seperti itu. Nah, maka ketika tawanan perang yang ada di tangan orang-orang Muslim itu juga boleh dinikahi seperti itu, boleh digauli seperti itu. Hanya dalam Islam ada ketentuan hukum. Kalau budak perempuan digauli oleh tuannya dan punya anak, maka status dari budak tadi lalu bebas. Dia menjadi ibu anaknya. Dan anak yang dilahirkan itu anak merdeka, anak bapaknya. Jadi bukan budak. Tetapi kalau budak menikah dengan budak, punya anak, anaknya tetap budak. Nah, gitu ya. Jadi kalau budak perempuan itu digauli oleh tuannya, lalu punya anak, dampaknya dua. Status ibunya menjadi merdeka, yang kedua status anaknya juga sebagai orang merdeka. Nah, jadi ini salah satu langkah ajaran Islam dalam rangka untuk mengikis perbudakan itu. Baik, jadi ayat ini menyatakan bahwa indikator orang beriman yang sempurna imannya itu dalam hal melampiaskan nafsu birahinya hanya kepada pasangan-pasangannya saja atau kepada budak-budak perempuan mereka. Nah, itu tidak tercela ya kalau mereka melakukan seperti itu. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Dan budak perempuan ini kan juga kalau kita melihatnya dari sisi manusia, mereka kan juga butuh santunan rohaniah dalam bentuk hubungan seks itu. Nah, jadi jangan lupa kita melihatnya jangan hanya satu sisi, dari sisi tuanya saja. Si budaknya juga butuh itu. Nah, mereka juga butuh menikah karena mereka manusia seperti yang menawan itu ya, seperti yang memiliki budak-budak itu. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah pelampau-pelampau batas. Nah, jadi di luar pasangannya sendiri yang tetap atau kepada budak-budaknya yang mereka miliki, mencari di luar itu, maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Karena sudah ada objek untuk melampiaskan nafsu birahinya, dia masih mencari objek yang lain yang tidak diperbolehkan oleh aturan-aturan agama. Baik. Apalagi kalau kita melihat dalam Islam itu ada ajaran bolehnya orang poligami dengan ketentuan-ketentuan yang khusus itu. Nah, jadi kalau orang masih mau mencari pasangan yang lain, kalau kurang satu masih kurang ya poligami. Nah, sudah punya satu, sudah punya budak, masih mencari yang lain yang di luar ketentuan, itu menjadi orang melampaui batas. Dan dampak negatifnya itu nanti sangat banyak berhubungan dengan dirinya sendiri maupun berhubungan dengan masalah-masalah sosial. Termasuk kata para ulama, lahirnya penyakit-penyakit modern itu tidak lain karena kebebasan seks. Nah, jadi penyakit sipilis, penyakit AIDS dan lain-lain itu dampak dari ini. Nah, gitu. Kemudian ada catatan juga ini tentang budak-budak ini. Islam memperbolehkan menggauli budak-budak perempuan itu sebagai langkah untuk mengikis perbudakan. Kenapa kok tidak dimerdekakan begitu saja? Tidak mungkin. Karena dulu yang namanya budak-budak itu ekonominya tergantung kepada tuan-tuan mereka. Jadi kalau mereka dibebaskan itu sama dengan nanti PHK. Dia tidak punya lahan dan tidak punya sumber kehidupan. Nah, maka tidak bisa itu kemudian dilepas secara massal, semuanya dibebaskan sebebas-bebasnya. Baik, indikator berikutnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang terhadap amanat-amanat mereka
dan perjanjian mereka adalah pemelihara-pemelihara. Amanat itu apa? Sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara. Dan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya, ia dikembalikan oleh si penerima dengan baik serta lapang dada. Nah, itu amanat, ya. Kata amanat ini terambil dari kata amina, artinya percaya dan aman. Ini karena amanat disampaikan oleh pemiliknya atas dasar kepercayaannya kepada penerima, bahwa apa yang diserahkannya itu akan terpelihara dan aman di tangan penerimanya itu. Nah, Islam mengajarkan bahwa amanat atau kepercayaan adalah asas keimanan berdasarkan sabda Nabi, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanat. Selanjutnya amanah yang merupakan lawan dari khianat ini adalah sendi utama interaksi sosial di antara manusia. Baik muslim dengan muslim maupun muslim dengan non-muslim. Itu landasannya adalah amanah. Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan. Dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan dan kepercayaan. Kalau kita baca tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, dijelaskan di sana amanat itu jumlahnya ada 4. Pertama adalah amanat antara manusia dengan Allah. Nah, ini ya menyangkut semua perintah-perintah Allah dan semua larangan-larangannya. Itu adalah amanat Allah yang dibebankan kepada kita semua. Itu yang harus kita laksanakan. Termasuk amanat di sini, kata para ulama, adalah nazar. Tapi nazar ini perlu diberi catatan ya. Dalam masyarakat kita, nazar yang populer itu namanya nazar masrut. Nazar masrut itu nazar bersyarat. Misalnya begini, orang sakit nggak sembuh-sembuh, lalu dia nazar kalau sembuh sakitnya dia akan bersedekah. Kalau sakitnya nggak sembuh kan dia nggak jadi sedekah. Maka Nabi berkomentar untuk nazar masrut ini apa? Inama huwa itu sesungguhnya tidak lain adalah mengeluarkan uang dari tangan orang-orang bakhil. Nah, ikhrajul mal minal bakhil, mengeluarkan uang dari tangannya orang-orang bakhil. Karena kalau nadarnya nggak tercapai, nggak terwujud, dia tidak jadi bersedekah. Yang kedua, nazar mutlak. Nazar mutlak itu apa? Tekad untuk melaksanakan kebajikan. Nah, itu namanya nazar mutlak. Tekad untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunat. Nah, itu namanya nazar. Misalnya begini, orang nazar tiap hari ingin baca Quran minimal sehari 2 halaman. Nah, lalu dilaksanakan. Nah, itu namanya nazar mutlak. Orang bernazar tiap malam mau sholat tahajud, lalu dilaksanakan. Nah, ini namanya nazar mutlak. Nah, ini yang baik itu ini ya. Jadi tekad untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tekad untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan. Yang tidak baik itu nadar yang masrut, nadar yang bersyarat. Karena kalau syaratnya tidak terpenuhi, dia tidak jadi melakukan kebaikan itu tadi. Yang kedua, amanat antara seseorang dengan orang lain. Jadi amanat antar manusia ya. Seperti titipan-titipan, rahasia yang dititipkan pada kita. Itu harus ditunaikan, tidak boleh kemudian disebarluaskan kepada orang lain. Termasuk amanat antar manusia itu apa? Keadilan para pemimpin kepada rakyatnya. Keadilan dalam bidang politik, keadilan dalam bidang sosial, keadilan dalam bidang ekonomi, keadilan dalam bidang hukum. Nah, bidang hukum ini yang banyak dilanggar oleh para pemimpin ya di mana-mana di seluruh dunia. Nah, gitu ya. Jadi ini masuk bagian amanat antar sesama manusia. Keadilan para pemimpin kepada rakyat.
Yang lain misalnya keadilan ulama terhadap umatnya. Ulama itu tugasnya kan memberi pencerahan, mengantar masyarakat memahami agama dan mampu melaksanakan agama, ajaran-ajaran agama itu dengan sebaik-baiknya. Memberi pencerahan. Tidak boleh ulama itu malah sebaliknya memperbodoh masyarakat, dijadikan bodoh supaya masyarakat itu menjadi tidak tahu. Nah, makanya mengajar masyarakat dengan cara yang baik dan benar itu tugas dari para ulama itu. Nah, ulama itu kalau di Quran kita menemukan ada 3 kategori ya. Pakar Quran, pakar sosial, dan pakar kealaman. Nah, ini tugasnya mereka semua adalah memberi pencerahan kepada umat. Jadi kalau ulama kok tidak memberi pencerahan, maka berarti dia belum melaksanakan amanat. Nah, ini amanat antara mereka dengan para umat. Nah, gitu. Termasuk amanat-amanat ini apa? Ini yang disinggung oleh para ulama adalah tidak melakukan standar ganda dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau di surat Al-Mutaffifin itu standar ganda itu dalam bidang ekonomi. Kalau tengkulak membeli dari petani, maunya takaran dan timbangannya dipenuhi. Tapi kalau dia menjual, takarannya dikurangi ya. Kalau dia membeli, takarannya minta dipenuhi. Tapi kalau dia menjual, takarannya dikurangi. Itu namanya standar ganda. Nah, gitu ya. Kepada keluarganya dia memberi lebih banyak, tapi kepada orang lain dikurangi. Ya, itu namanya standar ganda. Lalu yang ketiga, amanat itu adalah amanat antara manusia dengan lingkungannya, lingkungan sosialnya maupun lingkungan hidupnya. Nah, itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Amanat manusia dengan lingkungan yang itu harus kita jaga. Supaya generasi setelah kita juga masih bisa menikmati lingkungan yang sudah kita nikmati. Ada satu tulisan yang bagus. Judulnya itu Kisra wal Falahuseh. Dialog antara seorang kaisar, Kisra di Timur Tengah, dengan seorang petani tua. Jadi petani tua itu ceritanya nanam kurma. Lalu si raja itu komentar begini, wahai petani, ini bukan waktunya Anda nanam kurma. Anda sudah tua. Anda tidak mungkin menikmati buah kurma yang ditanam itu. Nah, si petani lalu menjawab begini, Qad gharasaman qablana fa'akalna wa naghrisu nahnu liya'kula man ba'dana. Orang-orang dulu, mbah-mbah kita, bapak-bapak kita sudah nanam dan kita sudah menikmati hasilnya. Maka kita sekarang nanam untuk dinikmati oleh generasi yang akan datang. Nah, jadi filosofi ini saya kira bagus sekali untuk kita kembangkan ya. Ini menyangkut amanat antara manusia dengan lingkungan. Jadi kita tidak boleh merusak lingkungan supaya generasi mendatang masih bisa menikmati lingkungan itu. Yang keempat, amanat manusia dengan dirinya sendiri. Nah, ini termasuk menjaga kesehatan kita ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik kita secara baik. Termasuk kita itu harus hidup mengikuti rumus-rumus ilmu kesehatan supaya badan kita betul-betul menjadi baik, menjadi sehat. Nah, jadi ada 4. Amanat Allah kepada manusia, amanat antar manusia, amanat manusia dengan lingkungannya, dan amanat manusia dengan dirinya sendiri. Nah, ini orang mukmin yang sempurna imannya betul-betul menjaga amanah-amanahnya tadi dan juga menjaga perjanjian-perjanjian mereka dengan pihak lain walaupun itu non muslim. Kalau kita sudah berjanji itu harus dipenuhi. Lalu indikator yang terakhir, walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Tadi di ayat kedua disebut indikator mukmin yang sempurna itu sholatnya khusyuk. Yang di ayat 9, indikator ke-8 itu
dan mereka menyangkut sholat-sholat mereka selalu memelihara. Jadi yang dimaksud memelihara sholatnya antara lain adalah memelihara waktunya. Sholat-sholat itu ditunaikan sesuai waktunya masing-masing. Sholat 5 waktu itu. Nah, sehingga terlaksana pada waktu yang ditetapkan. Serta memelihara pula rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Nah, itu yang dimaksud ya, memelihara sholatnya. Jadi dilaksanakan sholatnya secara khusyuk, indikator yang pertama, dan menjaga sholat. Menyangkut waktunya, menyangkut rukunnya, menyangkut wajibnya, menyangkut sunnahnya, dan lain sebagainya. Nah, inilah indikator yang terakhir dari mukmin yang sempurna imannya. Kalau ini semua dilaksanakan, maka di ayat 10 dan 11 Allah menjanjikan ulaika humul warisun alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah pewaris-pewaris, orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Jadi kalau kita semua ingin masuk ke dalam surga Firdaus, mari kita laksanakan 8 indikator orang-orang mukmin yang sempurna imannya, sesuai yang disebut di surat Al-Mu'minun ini. Baik, itu saya kira ringkesan dari tafsir surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Monggo silakan yang mau komentar. Ada pertanyaan dari Bu Siti Nurhayati. Assalamualaikum. Ingin tanya Ustadz, bagaimana caranya agar sholat bisa khusyuk? Bagaimana hukumnya zikir wirid dengan tasbih? Hukumnya? Hukumnya zikir wirid dengan tasbih. Tasbih mungkin tasbih ya, buat itu. Oh, ini maksudnya setelah sholat ya? Ya, selesai. Wirid itu setelah sholat ya. Jadi wirid itu setelah sholat. Kalau yang dimaksud sholat khusyuk ini kan dalam sholat ya, dalam sholat. Kalau wirid, bertasbih, berzikir itu dilaksanakan setelah sholat. Nah ya, jadi kita itu memang termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan wirid. Nah, wirid-wiridnya itu ada yang ringkas bacaannya, ada yang bacaannya itu panjang-panjang. Biasanya dalam wirid, tasbih dan zikir itu banyak ya yang kita baca itu. Nah, biasanya pertama diawali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, dibaca 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga dibaca 3 kali. Lalu setelah itu biasanya orang baca doa selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhinal jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal kamali wal qahari wal ikram. Nah, itu ya. Lalu setelah itu kita tasbih 33 kali. Subhanallah subhanallah. Nah, 33 kali. Lalu setelah itu baca alhamdulillah. Nah, 33 kali juga. Lalu setelah itu baca takbir Allahu Akbar 33 kali juga. Nah, lalu setelah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang paling ringkas, wiridan yang ringkas, sudah selesai sampai di situ. Nah, setelah itu diikuti dengan doa. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan apa yang mau dibaca dalam doa itu. Nah, ya.
Jadi ini tadi wiridan tasbih yang paling ringkes. Nah, biasanya kita melihat di berbagai tempat itu beda-beda ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ada juga yang ditambah misalnya subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Dibaca juga 3 kali. Nah, gitu. Ya, silakan. Saya kira Bapak Ibu wiridnya beda-beda ya. Nah, ini yang paling ringkas dan paling singkat. Kalau mau dipakai bagus ini. Nah, gitu. Lagi pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya agar sholat bisa khusyuk? Ini resepnya yang paling ampuh itu begini. Orang membanding ya, ketika kita di Mekah, di Madinah, sholatnya kan khusyuk banget ya. Beda dengan ketika kita di sini. Kenapa? Jawabnya, karena lingkungannya mendukung. Nah, karena situasinya itu mendukung. Maka kalau kita di sini ingin menciptakan sholat khusyuk, konsentrasinya penuh, fokus, tidak kemana-mana pikirannya, maka kita harus menciptakan situasi yang kondusif. Nah, sehingga kita betul-betul bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dengan tenang, dengan rendah hati, lahir dan batin. Serta perhatiannya terarah kepada sholat yang sedang dikerjakan itu. Nah, jadi harus menyiapkan situasi dan kondisi yang mendukung. Cukup kondusif. Nah, gitu. Karena kalau siang biasanya sulit ya. Tapi kalau malam biasanya lebih kondusif. Kita merasakan itu ya, sholat siang, apalagi duhur itu ya, orang masih situasi bekerja itu, situasinya beda dengan kalau kita sholat isya. Nah, biasanya beda. Dengan sholat tahajud lebih beda lagi. Nah, jadi kuncinya adalah menciptakan situasi yang kondusif. Dan kita sendiri secara pribadi harus fokus pada sholat itu. Harus konsentrasi pada sholat itu. Tadi gambarannya seperti orang yang menghadap kepada pimpinan. Kalau dia menghadap pimpinan kan khusyuk toh. Nah, mesti mendengarkan apa yang disampaikan gitu secara baik-baik. Nah, tidak nengok-nengok, tidak kemana-mana pikirannya. Nah, fokus secara penuh di situ. Nah, ini bisa dilatih, bisa diusahakan. Tapi kuncinya tadi itu, situasinya harus kondusif. Makanya orang sholat di ruang tamu, dengan di ruang tengah, dengan di ruang belakang akan beda itu. Di ruang belakang lebih khusyuk dibanding di ruang tamu. Karena tingkat gangguannya di ruang tamu kan banyak. Nah, gitu ya. Sholat di masjid di belakang dengan di depan. Oh, mesti beda itu. Nah, lebih khusyuk yang di depan daripada yang di belakang. Di belakang potensi gangguannya kan juga banyak. Nah, gitu. Nah, jadi itu ya kuncinya. Siapkan kondisi yang betul-betul mendukung untuk kekhusyukan. Yang kedua, pikiran fokus kepada sholat dan fokus kepada tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bisa dilatih dan diusahakan sedikit demi sedikit. Kita mungkin makin tua itu makin khusyuk sholatnya. Nah, tapi kalau masih muda-muda mungkin karena masih kerja juga kalau siang kurang khusyuk itu sholatnya. Nah, jadi begitu. Ustadz, saya bertanya Ustadz. Iya. Terima kasih Ustadz. Saya bertanya mengenai budak dan perbudakan Ya. dalam konteks masa Rasulullah, masa Nabi dan masa kekinian. Kalau masa Nabi, persepsi saya tentang budak, image-nya kok perempuan. Perbudakan, budak itu perempuan. Nah, masa kini, apakah ada yang namanya
budak itu. Bagaimana implementasinya? Apa dalam kenyataannya sekarang, Ustadz? Terima kasih. Baik. Jadi budak itu bahasa Arabnya abd. Abd. Itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Lalu yang perempuan ada namanya khusus, yaitu amah. Amatun. Nah, jadi kalau amatun itu mesti perempuan ya. Nah, kalau di ayat ini yang disebut auma malakat aimanukum. Nah, itu maksudnya budak perempuan ya. Auma malakat aimanukum. Maksudnya budak perempuan. Jadi bahasa itu maknanya begitu Pak ya, konotasinya seperti itu. Nah, jadi budak itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Dan pintu masuknya perbudakan itu hanya satu, yaitu lewat perang. Siapa yang kalah perang, maka dia menjadi budak. Nah, tetapi setelah dia diperbudak, dia bisa membebaskan dirinya dengan cara menebus dirinya itu. Nah, gitu ya, menebus dirinya kepada tuannya. Dia bayar kepada tuannya. Itu namanya mukatabah. Ya, jadi ada perjanjian. Si budak itu nyicil atau nabung dulu, setelah mampu dia bayarkan, lalu dia mendapatkan kebebasan dari si tuan itu. Baik, jadi yang harus Bapak ingat, pintu masuk perbudakan hanya satu, yaitu lewat perang. Maka Islam dengan berbagai syariat agamanya berusaha keras untuk membebaskan perbudakan, menafikan perbudakan itu. Ya. Maka secara bertahap pada masa Islam ini kemudian budak itu tidak ada lagi. Nah, apalagi setelah perang-perang itu semakin sedikit. Nah, pada masa dinasti Utsmani akhir itu kan hampir-hampir sudah tidak ada perang, perangnya hanya tinggal sedikit. Maka perbudakan sudah sangat berkurang banyak sekali. Nah, gitu. Sampai jatuhnya Turki Utsmani tahun 1924 sudah nggak ada itu perbudakan. Nah, itu karena jasa dari ajaran Islam tadi. Nah, jadi pertama itu Pak ya yang harus diingat ya. Jadi istilah budak itu dalam bahasa Arabnya pertama namanya kata abad. Abad itu umum, laki-laki dan perempuan. Yang khusus perempuan namanya amatun. Atau yang dalam bahasa ayat yang kita baca ini adalah mamalakat aimanukum, yang dimiliki oleh tangan kananmu. Nah, itu maksudnya budak perempuan itu yang boleh digauli oleh si tuannya itu. Nah, gitu ya. Setelah tidak ada perang, tidak ada lagi perbudakan. Dan perang zaman modern juga tidak menghasilkan perbudakan. Sekarang ini tidak membawa dampak ke situ dengan adanya aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang modern itu sendiri. Jadi sekarang udah nggak ada perbudakan. Kalau ada TKW ke Timur Tengah misalnya, itu bukan budak. Karena ini dia berangkat dari negaranya orang budak. Hanya dia butuh pekerjaan. Lalu dia bekerja di sana lewat institusi yang namanya TKW tadi, tenaga kerja wanita itu. Jadi dia tidak boleh kemudian digauli oleh bosnya di sana yang mempekerjakannya lalu dianggap sebagai budak. Nah, tidak ada ini, tidak boleh itu. Nah, gitu. Jadi ini statusnya adalah orang merdeka yang bekerja. Nah, kalau budak kan bukan orang merdeka, maka pintu masuknya hanya satu, perang. Nah, selain itu tidak ada pintu masuk untuk perbudakan. Jadi zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan itu. Tapi ada memang orang-orang yang terbelenggu. Nah, tapi namanya bukan budak toh. Nah, gitu Pak. Namanya bukan budak itu. Itu orang merdeka. Tapi karena dibelenggu oleh orang-orang tertentu sehingga dia tidak memperoleh kebebasan. Tapi statusnya dia bukan sebagai budak itu. Nah, gitu. Misalnya rekrutmen tenaga kerja ke luar negeri. Lalu ada lembaga tertentu yang melakukan kedoliman, lalu menguasai orang-orang ini. Nah, itu bukan budak itu.
Itu dolim, itu orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu. Kalau ketahuan negara maka itu akan ditangkap mereka-mereka itu. Nah, gitu. Baik, jadi masa kini sudah tidak ada perbudakan. Jadi Islam sudah mengikis habis perbudakan itu pada masa lalu dengan aturan-aturan syariat yang bermacam-macam itu ya. Misalnya orang melanggar puasa di siang hari, kan kafaratnya pertama membebaskan budak. Nah, yang kedua puasa 2 bulan turut-turut. Yang ketiga memberi nafkah kepada 60 orang miskin. Pilihan ya, pilihan. Kalau tidak bisa yang pertama, diambil yang kedua, tidak bisa yang kedua, diambil yang ketiga. Nah, dan ada lagi aturan-aturan yang lain tentang kafarat itu membebaskan budak. Orang mendihar pasangannya, suami mendihar pasangannya, maka kafaratnya juga membebaskan budak. Nah, gitu Pak. Di samping ada anjuran dari Nabi untuk mendorong orang-orang yang punya budak itu dibebaskan dengan cara-cara yang sudah dikenal pada masa itu. Baik, itu saya kira Bapak, apa yang Bapak sampaikan. Iya, terima kasih Ustaz. Berarti ayat ma malakat aimanukum tidak kontekstual ya Ustaz sekarang. Oh, tidak kontekstual ini. Tidak bisa dikontekstualisasikan. Kecuali perang masa kini kembali seperti masa lalu. Lah, baru itu berlaku lagi ayatnya. Jadi kalau Bapak dengar ya di UIN Jogja ada orang nulis ma malakat amanukum lalu dibelakkan sekarang, nah itu tidak ada dasarnya. Itu teori yang ditulis oleh seorang insinyur namanya Sahrur. Tapi setelah Sahrur dikonfirmasi, dia bilang enggak begitu anunya itu arahnya. Nah, gitu. Jadi kalau begitu ini kelirunya yang memahami pikirannya dia. Nah, Bapak kan dengar itu ya beberapa waktu yang lalu ada kasus di UIN Jogja disertasi judulnya itu membahas tentang milkul yamin. Nah, istilahnya itu milkul yamin, budak. Nah, gitu. Jadi tidak bisa dikontekstualisasikan. Ini sejarah masa lalu. Ini akan menjadi berlaku lagi kalau perang modern mengulang perang masa lalu. Nah, gitu Pak ya. Perang modern mengulang lagi ke perang masa lalu. Nah, gitu. Terima kasih Ustaz. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz dari Bu Meli. Ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah termasuk seorang mukmin yang sempurna? Karena mengingat sifat manusia selalu mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. Mencari pembenaran untuk dirinya sendiri itu tidak boleh mengorbankan kebenaran nilai-nilai agama. Nah, jadi kalau kebenaran nilai-nilai agama kan nggak boleh dikorbankan. Indikator yang 8 macam ini tadi ya, misalnya sholat khusyuk itu. Nah, sholat khusyuk itu kan memang harus dilakukan. Kalau kita mau sampai ke peringkat ini, mukmin yang sempurna, mantap imannya. Kalau kita tidak bisa melaksanakan berarti iman kita kan turun kepada peringkat di bawahnya. Nah, jadi kalau kita bikin grade ya, antara iman yang sempurna dan iman yang levelnya paling rendah ini kan ada banyak tingkatan di situ ya, ada banyak tingkatan. Kalau 8 item ini dilakukan secara utuh, berarti sempurna. Kalau kurang 1, kalau level itu kita bikin 8, berarti kita hanya ada di grade 7 kan gitu, bukan di grade 8. Kalau kita hanya mampu melaksanakan 1, berarti kita ada di grade di atas paling bawah kan? Nah, gitu di grade 2. Nah, gitu yang dimaksud. Jadi kalau ini kita bikin grade-nya menjadi 8 karena indikatornya itu ada 8. Nah, kalau kita lalu mementingkan diri sendiri dengan tidak melaksanakan salah satu di antara ini,
dampaknya grade kita turun saja. Nah, grade kita itu turun. Sholatnya tidak khusyuk, nah berarti grade-nya turun. Nah, gitu. Apalagi kalau kita mau nambah di surat Al-Furqan. Nah, itu ada lagi itu. Ayat 2 sampai ayat 4. Itu juga bicara mukmin yang sempurna. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, jadi ayatnya mengatakan itulah orang-orang mukmin yang benar-benar beriman. Mukmin haqqan. Jadi mukmin yang sejati. Berarti kan sempurna kan? Nah, di situ disebut 4 indikatornya. Apa itu? Kalau Allah itu disebut, Allah itu ya semua yang berkaitan dengan Allah juga, surganya, nerakanya, hukumnya dan sebagainya itu, wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Hatinya gemetar itu berarti ada kontak, sehingga orang itu ada kecenderungan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi orang bersegera untuk melaksanakan perintah. Satu. Yang kedua, kalau ayat-ayatnya dibaca, imannya tambah kuat. Yang ketiga, hanya bertawakal kepada Allah. Yang berikutnya, alladzina yuqimunas shalah, selalu melaksanakan sholat secara sempurna. Nah, serta memahami makna dan tujuannya. Lalu yang kelima, berinfak dengan sebagian rezeki yang dia terima. Nah, di sini disebut zakat. Di situ disebut berinfak dengan sebagian rezeki yang diterima itu. Nah, jadi kalau digabung dengan surat ini, maka indikatornya bertambah. Nah, gitu ya. Jadi grade-nya bisa kita tambah kalau begitu. Nah, gitu. Siapa yang melaksanakan semuanya secara sempurna berarti sempurna imannya. Seperti yang disebut di surat Al-Mu'minun ini. Siapa yang berkurang mengimplementasikan dari syarat-syarat ini, maka grade-nya turun. Nah, tetap dia orang mukmin, tetapi kesempurnaan imannya itu berkurang. Nah, sesuai item-item yang tidak bisa dilaksanakan itu tadi. Nah, ya boleh jadi kita sebagai manusia itu turun naik ya. Jadi kita boleh jadi tidak selalu ada pada posisi tertentu terus-terusan. Boleh jadi kita turun. Mungkin kita pernah sempurna karena tuntutan situasi dan kondisi turun kita. Nah, turunnya mungkin turun 1 atau turun 2 atau yang lain-lain. Tetapi kalau istilahnya tadi membenarkan untuk dirinya sendiri lalu mengabaikan kebenaran nilai-nilai agama, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, gitu ya. Misalnya sholat khusyuk. Gimana ini orang mau mencari pembenaran tidak bisa sholat khusyuk karena sibuk kerja, ya gitu. Nah, boleh jadi orang bisa begitu ya. Kalau begitu ya turun saja grade-nya. Tetap dia mukmin, tapi tingkat kesempurnaannya tidak tercapai. Nah, gitu saja ya. Saya kira masalahnya itu. Gitu saya kira Mas Moderator. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Bisa menjawab. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin tanyakan, silakan. Ini yang paling berkaitan dengan kehidupan kita bermasyarakat, di antara indikator-indikator ini yang paling banyak dilanggar itu indikator yang amanat tadi, ayat 8 ya, indikator ke-7, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan amanat itu tadi udah saya sebut ada 4 ya. Amanat Allah, amanat antar sesama manusia, amanat manusia kepada lingkungan, manusia dengan lingkungannya, lalu amanat terhadap dirinya sendiri. Nah, ini mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya.
Karena ini saya kira yang paling banyak dilanggar dari sekian banyak indikator. Nah, ini menyangkut kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau kita tidak melaksanakan yang ayat 8 ini, wa'adihim ra'un, menjaga janji-janji itu, kita nanti mendapat predikat sebagai munafik. Nah, ayatul munafiki salasun. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza khosama fajaro. 4 malahan ya. Tanda orang munafik itu ada 4. Kalau bicara dusta. Yang kedua, kalau berjanji menyelisihi janjinya. Yang ketiga, kalau diberi amanat, dia berkhianat. Nah, ini kaitannya dengan ayat 8 yang bagian pertama. Waladinahum li amanatihim. Nah, idza tumina khona. Yang keempat indikatornya wa idza khosama fajaro. Kalau dia bertengkar, dia berselisih dengan orang lain, dia berbuat curang. Nah, nanti nifak itu ada 2. Nifak hakiki, munafik hakiki, itu orang-orang yang ucapannya iman tapi hatinya kafir. Ini kalau zaman Nabi, tokoh utamanya itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang pengikutnya ada sekitar 300 orang. Jadi mereka menyatakan Islam tapi memusuhi Islam dari dalam. Jadi istilahnya itu melipat dari dalam, menggunting dari dalam lipatan, merusak dari dalam. Kalau yang kedua namanya tidak munafik hakiki, tapi munafik majazi. Jadi munafik fil amal saja, munafik dalam amal. Orang tidak memenuhi janji, orang melanggar perjanjian. Nah, dia tetap mukmin, tetapi ini kaitannya dengan amal, ya amaliyah yang dia lakukan itu. Nah, gitu tidak menghapus imannya, tetapi dosanya dosa karena mengingkari perjanjian-perjanjiannya. Nah, gitu ya. Jadi ayat 8 ini penting untuk kita berikan perhatian khusus. Terutama ini para pemimpin, para ulama, para umarok yang bebannya itu sangat berat, ya. Keadilan, mereka memikul keadilan, menerapkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Ulama untuk adil juga tidak gampang, apalagi ulama yang sudah terbawa kepada politik. Nah, biasanya jadi masalah ini. Ya, itu ya catatan kita pada ayat ke-8, indikator ke-7 dari mukmin yang sempurna. Baik, masih ada Bapak Ibu yang mau komentar atau mau menyampaikan masalah? Pak Kismayudi ada masalah? Ya, enggak, Pak. Ya. Ya itu tadi yang masalah itu tadi, yang masalah sekarang itu seperti abang yang di Yogyakarta itu ya. Ya. Terus kemudian disuruh dengan keputusan Menteri Dikdikbud itu loh, Pak. Itu Iya, ada iya. kebebasan seks. Jadi Ya. literaturnya daripada Dr. Zudian itu ya, yang menjadi ketua BPIP itu kan katanya membuat apa itu disertasi apa Pak ya? Itu yang membolehkan orang itu berhubungan seks dengan bebas. Ya. Nah, sekarang ada kecenderungan juga keputusan Menteri Pendidikan itu SK Menteri nomor 30 tahun 2001 itu. Jadi yang sekarang menjadi polemik gitu. Itu posisinya sebenarnya bagaimana? Ada di di Jogja kok menemukan tulisan seperti itu gitu. Yang di Jogja itu mahasiswa. Jadi itu muridnya Yudian ya. Yudian itu waktu itu rektornya Pak ya. Rektornya itu Profesor Yudian. Nah, ini mahasiswa S3 yang mengambil disertasi ya, nulis disertasi. Yang ditulis itu pemikirannya orang barat, namanya itu Sahrul. Jadi Sahrul itu seorang insinyur, dia nulis buku
Salah satu bahasanya itu tentang milkul yamin tadi. Nah, itulah yang kemudian ditulis oleh mahasiswa tadi itu. Tapi setelah dikonfirmasi, penulisnya itu yang namanya Sahdur itu dia mengingkari bahwa maksud tulisannya adalah mengarah ke sana, melegalkan seks bebas. Nah, dia ngomong tidak itu yang dia maksud, tapi dia tidak menjelaskan maksudnya apa. Nah, gitu ya. Nah, itu juga lalu minta dikoreksi ya. Jadi udah terlanjur di ujian terbuka, lalu minta supaya direvisi lagi. Nah, gitu Pak ya, direvisi sesuai ajaran Islam. Kalau yang sekarang putusan Mendikbud riset itu masih dalam polemik. Banyak ormas-ormas yang sudah mengkritik dan minta untuk direvisi atau dibatalkan saja. Nah, karena salah satu dari klausul aturan itu apa? Kebebasan di kampus itu, kebebasan seks itu, kalau itu suka sama suka, maka itu tidak masalah, kan gitu. Jadi ada bahasa itu. Nah, itulah yang kemudian dikritisi. Kalau itu kan sama dengan Barat kalau gitu. Di sana kalau suka sama suka kan nggak bisa dipidana itu. Nah, suka sama suka kan, nah, bukan zina itu. Yang namanya zina itu kalau ada pemaksaan dari satu pihak, dari laki-lakinya kepada pihak perempuannya, itu baru bisa ditindak, bisa dipersoalkan. Nah, itulah yang antara lain dikoreksi dari putusan. Itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan agama itu sendiri. Nah, jadi bukan hanya agama yang bertentangan, bertentangannya juga dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Nah, dan budaya Indonesia yang tidak membolehkan seperti itu. Belum selesai ini Pak, jadi masih dalam proses. Ya, mudah-mudahan nanti segera direvisi atau dibatalkan saja itu. Ya, maka kita sekarang jadi Muslim harus selalu mengikuti perkembangan supaya kita juga bisa memberi saran dan kontribusi untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Nah, kita juga penting untuk ngaji supaya kita memahami tuntunan yang ada di dalam agama kita itu sendiri. Jangan sampai kita terlepas dari tuntunan agama kita. Baik, itu Pak Kiswadi ya. Sama ini Pak, sama ini. Beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu, itu kan mengenai sholat khusyuk, itu kan pernah diberi referensi sama Abu Sangkan ya. Ya. Ya, itu kaitannya dengan kekhusyukan yang ya sekarang banyak sekali juga mungkin dari pihak siapa mungkin menerbitkan tuntunan dan sebagainya. Ini sebelumnya kan kekhusyukan itu kan tergantung masing-masing pribadinya ya, Pak Zuhad. Iya. Dan lebih terutama sholat khusyuk itu kan pada kolabnya ya, hati nuraninya. Nah, jadi tidak hanya dilihat dari sisi lahiriahnya. Ketenangan batiniah orang yang sholat. Kalau orang yang sholat itu tidak mengalami gangguan-gangguan, maka penciptaan khusyuknya itu lebih mungkin. Nah, tapi kalau orang itu sedang mengalami banyak persoalan, banyak gangguan, boleh jadi sulit menciptakan kekhusyukan di dalam sholat. Konsentrasinya mungkin akan sulit itu diciptakan. Nah, jadi itu lebih bergantung kepada hati nurani kita. Nah, situasi batiniah kita untuk menciptakan kekhusyukan tadi. Memang kalau Bapak baca buku-bukunya Abu Sangkan itu kan teori-teori saja kan, menciptakan sholat khusyuk lalu dikomersilkan, ada seminar, ada macam-macam latihan sholat khusyuk dan sebagainya. Jadi kalau hatinya tidak khusyuk ya sama saja, itu hanya sikap lahiriah saja. Ya kan banyak pengikutnya. Tapi sekarang udah mulai luntur lagi ya. Nah, ya, cukup. Ya, baik Mas Moderator, monggo. Terima kasih Ustadz atas kajian malam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk menutup kajian malam ini, ditutup dengan doa dari Ustadz. Baik, mari kita akhiri sama-sama berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ja'al imanana imanan kamilah waj'al islamana islaman kamilah waj'alna min hudatil muhtadin. Amin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minas syarri kullih ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haus, berdekat-dekat sekarang. Sudah. Bos, Kemudian spin. Ya, Pak De. ini Om Kamal di mana ya Om Kamal? Ini di Jakarta, Pak De. Oh, di Jakarta. Oh, Iya. Absen ya. ya sudah. Dihayati saja. Itu yang minta saya itu. Mengenai apa itu Yang ini. tafsir Al-Mu'minun itu. Saya minta temanya itu. Al-Mu'minun 1 sampai 10 kemarin minta saya. Minggu depan lanjut Al-Mu'minun Ya. lagi, Pak De. Ya Minggu sudah. depan. Minggu depan temanya Ya. apa, Pak De? Apa? Minggu depan temanya. Iya. Ya nanti kita cari saja. Oh, ya enggak. Jadi, itu kan perlu juga ya, termasuk kita tahu asal-asalnya, bahasanya juga gimana, tafsirnya gimana. Jadi beberapa dimensi lah. Beberapa dimensi. Jadi yang memang ngaji ilmu kan begitu. Bukan yang itu sehingga kita tafsirnya kan tahu juga kan. Itu memang padat itu yang kaitannya surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 ya. Ya, ini Om Kakak di mana ini? Ini Om Kakak di mana barusan? Pak De. Jaga. Ya, Assalamualaikum. salam. Memang kalau malam minggu ada gangguan saya. Ya, Kegiatan soalnya bentrok. kemarin ya sebenarnya saya juga ini ada tapi saya hubungi juga tidak bisa itu Pak Fauzi. Pak Fauzi juga dosen, itu juga bisa. Nggak apa-apa sih. Ya, jadi Hanya agak kurang ya. apa? Tapi banyak Ya. kok yang 16 ya. Gimana? Pesertanya banyak juga kan tadi. Ya saya tidak tahu. Saya tadi paralel kayaknya dengan Ya, yang lain. jadi ya yang penting ada ustadznya, ada makalahnya, ada yang mendengarkan ya sudah. Soal sedikit banyak itu kan enggak. Om Agus kok nggak ada nih, mundur. Disuruh izin ada deadline gitu ya, Pak De. Ya udah, kita lain waktu berarti. Ya, Nggak ada yang ngumpul. Udah, Ya, istirahat istirahat saja aja. ini. Saya besok ada siap-siap mau ke ini saya. Persiapan mau ke NTB. Oh, NTB. Munas. Mandalika. Iya, Oh, Munas. mau balapan sepeda di Mandalika. Balapan sepeda ke sana.
Mandalika atau Sepeda Mandalika? atau mobil sih? Eh? Sepeda atau mobil? Sepeda motor. Sepeda motor mobil ya di Mandalika itu. Ada motor. Mm-mm. Oh, bukan mobil ya. NTB-nya di mana? Di Bima, di Mataram, di mana itu? Sumbawa. Iya. Di Di mana Mataram. enggak? Di Mataram. Di Mataram. Oh, Ya. Mataramnya. Sampai tanggal 26 ya. Iya. Doakan saya sebetulnya nggak ikut, tapi harus ikut ya. Bikin Kenapa? itu laporan apa pertanggungjawaban. Iyalah itu kan amanat. Amanat yang harus ditunaikan. Kenaikan Nanti nggak kalau amanat digaji. ditunaikan nanti kan grade-nya kurang nih. Nggak digaji. Kita apa? Sosial kegiatan sosial. Grade-nya ada yang kurang. Amanat atau udah dilaksanakan tadi kan. Ya, dijalani aja lah. Iyalah. Kita ya. Tadi udah Ya sudah. mohon pamit ini Mas Kris. Ya, oke ya. Ya, Aku karena juga. nggak ada